Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beragam keunikan dan keistimewaan. Tidak hanya bentang alam yang indah, ternyata Yogyakarta menyimpan bukti-bukti geologis yang memberikan kita sebuah kisah periode sejarah geologi Jawa, dari masa awal terbentuknya Pulau Jawa hingga masa gunung api modern. Warisan geologi Jogja ini tersusun dari 5 masa kejayaan geologi. Masa awal pembentukan Pulau Jawa, masa sebelum kejayaan Gunung Api Purba, masa kejayaan Gunung Api Purba, akhir kejayaan Gunung Api, masa Gunung Api modern. Kita akan menyaksikan satu demi satu 5 kejayaan geologi tersebut dan mendapatkan gambaran bagaimana bentuk Pulau Jawa dan Yogyakarta dari 60 juta tahun yang lalu hingga seperti saat ini. Proses ini kita mulai dari kisah proses pembentukan Pulau Jawa. Bumi terdiri dari beberapa lempeng yang terus bergerak semenjak ratusan juta tahun yang lalu. Pada masa 60 juta tahun yang lalu terjadilah proses penggabungan lempengan benua kecil, yaitu Pulau Jawa Timur bergerak ke arah barat laut, menumbuk pinggiran tenggara benua Asia atau paparan Sunda. Penumbukan ini mulai dari Meratus Kalimantan Timur hingga ke arah barat daya ke arah Bayat dan Karangsambung Jawa Tengah. Batuan tertua sebagai bukti peristiwa ini berupa singkapan batuan metamorf di jalur benturan. Setelah terbentuknya Pulau Jawa, beralihlah kita ke masa sebelum kejayaan Gunung Api Purba. Pada masa ini berlangsung proses sedimentasi atau pengendapan pertama. Yogyakarta pada masa itu, antara 36 hingga 60 juta tahun yang lalu, adalah berupa paparan laut dangkal. Akibat proses peregangan lempengan yang terus terjadi, terbentuklah cekungan-cekungan kecil dan besar. Pada cekungan-cekungan itu berlangsung proses pengendapan. Pada umumnya berupa pengendapan sungai, danau dan laut dangkal, yang dicirikan dengan adanya batuan-batuan berupa konglomerat, batu gamping, batu pasir, serta batu bara. Kawasan Geoheritage Monumen Batu Gamping Eosen di Sleman, Yogyakarta menunjukkan bukti proses geologi di saat itu. Monumen Batu Gamping Eosen bisa disebut situs gamping Nummulites atau batuan sedimen. Ini memberikan petunjuk bahwa batuan ini diendapkan di laut dangkal dan berumur hingga 55 juta tahun yang lalu. Nummulites adalah makhluk hidup di laut yang berbentuk seperti koin yang lonjong. Akibat penggalian yang terus-menerus sejak tahun 1883, monumen ini hanya menyisakan bongkah setinggi 10 meter di tahun 1950-an. Masa ini, dalam kurun waktu antara 36 hingga 10,2 juta tahun yang lalu, adalah masa di mana terjadi pembentukan gunung api yang tersebar di selatan Pulau Jawa. Gunung api inilah yang kemudian menjadi tulang punggung Pulau Jawa. Proses tersebut terjadi akibat dari Pulau Jawa yang sudah menyatu, ditabrak lempeng Indo-Australia yang beringsut ke utara, dan menunjam di zona palung di selatan Pulau Jawa. Proses ini diawali dengan terjadinya lava bantal di Berbah. Dinamakan lava bantal Berbah karena batunya berstruktur seperti bantal, akibat lelehan lava gunung api bawah laut yang mengeras secara tiba-tiba. Ini adalah bukti bahwa gunung api berada di bawah laut. Lava bantal Berbah adalah kawasan yang ditetapkan sebagai warisan geologi yang bisa kita kunjungi saat ini. Gunung api yang terus bermunculan pada titik tertentu mengalami rangkaian erupsi super.
Erupsi super ini meninggalkan jejak bukti berupa endapan api vulkanik yang dapat kita saksikan di daerah pertambangan di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan. Endapan tersebut berupa hamparan bukit bebatuan putih berlapis kehitaman. Kawasan ini adalah warisan geologi yang dikenal sebagai kawasan geologi Candi Ijo. Kemudian kawasan warisan geologi Wedi Ombo di pantai Wedi Ombo, Kabupaten Gunung Kidul. Wedi Ombo merupakan gunung api purba, dicirikan oleh intrusi ubah lava di Gunung Batu dan singkapan lava di sepanjang pantai Wedi Ombo. Kawasan warisan geologi lain pada masa ini adalah Gunung Api Purba Ngelanggeran, yang terletak di kawasan Patuk, Yogyakarta. Gunung Api Ngelanggeran adalah salah satu bukti geologis gunung api purba yang muncul saat itu. Karena ditemukannya fragmen batu gamping terumbu, maka lingkungan pengendapan formasi Ngelanggeran ini diperkirakan di dalam laut. Setelah rangkaian erupsi super, masuklah ke masa akhir kejayaan gunung api. Di masa ini, sekitar 2-16 juta tahun yang lalu, hampir seluruh pulau Jawa tergenang laut dangkal. Kondisi air laut yang mengenangi pulau Jawa ini tenang dan jernih. Sumber makanan cukup dan cahaya matahari yang masuk ke laut cukup baik, sehingga kumpulan-kumpulan biota air berkembang pesat dan terbentuk koloni koral secara besar-besaran. Jejak rekam peristiwa ini secara jelas terlihat di situs kawasan warisan geologi di Kalingalang, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Gunung Kidul. Kawasan ini dinamakan Geotapak Situs Bioturbasi Kalingalang. Pada batuan ini dapat dilihat sisa-sisa aktivitas organisme laut yang hidup di dasar perairan. Bioturbasi adalah jejak purba yang disebabkan hewan pongpongan yang hidup di perairan laut dangkal. Kawasan warisan geologi lainnya adalah Geotapak Goa Kiskendo. Geotapak ini terletak di Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Selain aneka bentuk stalaktit dan stalagmit, fenomena unik lainnya adalah terdapatnya kontak antara batuan gunung api dengan batu gamping. Pada masa kurang dari 2 juta tahun yang lalu hingga sekarang, jajaran gunung api di selatan Pulau Jawa bergeser ke utara, membentuk jajaran gunung masa kini, seperti Gunung Merapi. Masa ini disebut sebagai masa gunung api modern. Gunung Merapi yang bererupsi mengeluarkan material vulkanik. Material tersebut berupa awan panas, beserta debu, pasir, lahar panas, lahar dingin dan batu-batuan, mengalir ke sungai-sungai yang berhulu di Merapi, seperti Sungai Bedok, Boyong, Opak, dan Gendol. Sungai-sungai yang membawa material vulkanik berkumpul membentuk suatu daerah aliran sungai dan menuju ke muara Opak. Pasir yang terbawa angin mengendap di daratan secara terus-menerus. Endapan semakin banyak dan berkembang menjadi gundukan-gundukan pasir. Gundukan ini kemudian disebut gumuk pasir atau bukit pasir. Gumuk pasir ini merupakan kawasan warisan geologi Yogyakarta yang berada di Desa Parangtritis. Kawasan warisan geologi yang ke-9 di masa gunung api modern adalah kawasan sisa penambangan mangan keliripan yang terletak di Kulon Progo. Mangan terbentuk dari proses mineralisasi gunung api purba.
Arti penting geotapak ini adalah merekam sejarah penting pertambangan daerah istimewa Yogyakarta di masa lampau. Yogyakarta mempunyai kondisi geologi yang memberikan tanda-tanda potensi bencana. Kondisi ini adalah hal yang memang semestinya terjadi, karena proses geologi yang terus terjadi. Gunung Merapi adalah bukti proses geologi yang ditandai dengan erupsi, awan panas, dan lahar dingin. Selain itu, proses tumbukan yang terus berlangsung mengakibatkan seringnya terjadi gempa tektonik, juga bencana tsunami. Hal ini patut kita sadari sebagai warga Jogja yang hidup di kawasan geoheritage.